Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa man ihtada bidinihi siratan sawiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man huwa khairun maqaman wa ahsanu nabiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum walam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, awwala kulla syai'in la ansa an usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha, a'azzakumullah. Dahulu sekitar 4.300 tahun yang lalu, di masa hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam, terdapat satu ritual tradisi unik yang dilakukan oleh para pemeluk agama di berbagai negara. Dalam keyakinannya yang secara kolektif, masyarakat berbagai daerah ini tengah terjangkit sebuah peradaban ritual yang lumayan aneh. Adalah keyakinan mereka memberikan sesajen berupa manusia untuk kemudian dipersembahkan kepada dewa-dewanya yang mereka percayai sebagai Tuhannya. Ritual ini tidak lain dimaksudkan agar tercipta ketentraman bagi tanah airnya. Sebut saja di Mesir, konon dahulu di negeri piramida ini ada semacam parade kontes kecantikan yang harus diikuti seluruh masyarakat perempuan di sana. Siapa yang memenangkan kontes ini, alias penduduk perempuan yang dirasa memiliki paras paling cantik, dia akan ditenggelamkan ke sungai Nil sebagai sesajen, sebagai tumbal persembahan untuk dihadiahkan kepada Tuhan mereka. Misalnya lagi di Irak, di negara Mesopotamia kuno, di sana dulu masyarakat mempercayai bahwa untuk mencapai kehidupan yang makmur harus ada sesajen yang disuguhkan masyarakat kepada Tuhannya.
dan sesajen tersebut harus dalam bentuk bayi yang baru saja lahir dari perut ibunya. Ada lagi di Meksiko, negara yang dikenal sebagai sarangnya kartel narkoba. Sebelum permulaan Masehi, dalam sejarah masa Nabi Ibrahim, Meksiko memiliki tradisi memberikan sesajen dalam bentuk manusia yang tengah berprofesi sebagai pemuka agama atau sebut saja kiainya. Keyakinan yang demikian pun tidak lepas dari untuk menciptakan sebuah kesejahteraan bagi negaranya. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Sebenarnya masih banyak contoh di berbagai belahan negara yang serupa dengan kasus ini. Namun, di tengah maraknya tradisi yang demikian, suatu waktu ada seorang yang mencoba menyampaikan kritikannya kepada Nabi Ibrahim. Dia bertanya, "Wahai Ibrahim, bukankah sesajen dalam bentuk manusia adalah hal yang terlalu mahal untuk dijadikan sebagai persembahan kepada Tuhan? Apakah harus manusia yang menjadi korban jika urusannya demi untuk merayu Tuhan?" Menyikapi pertanyaan ini sebagai Khalilullah, Nabi Ibrahim tidak gegabah dan terburu-buru menjawabnya. Nabi Ibrahim butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kritikan tajam ini. Dan barulah di tengah kegelisahannya yang menjadi-jadi ini, hadir satu isyarat dalam mimpi perihal perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia berkenan menyembelih putranya, yang oleh Al-Quran disebutkan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tidak bisa dibayangkan betapa semakin bertumpuk kebingungan Nabi Ibrahim setelah mendapat petunjuk mimpi yang demikian. Mengorbankan manusia sebagai sesembahan secara logika memang terkasat sebagai aktivitas yang kejam. Nabi Ibrahim pun semakin bingung. Bagaimana tidak? Kegelisahannya merespon pendapat orang tadi justru malah ditegaskan dengan perintah isyarat. Ia harus menyembelih putranya sendiri. Putra yang dinanti-nantinya sejak sekian lama. Putra yang digadang akan melanjutkan estafet dakwah tauhidnya. Maka tentu yang demikian bukan keputusan yang mudah. Meskipun pada akhirnya Nabi Ibrahim pun dengan bekal tebal tauhidnya tetap memutuskan untuk melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Singkat cerita, yang menjadi pertanyaan besar di benak orang-orang yang tipis imannya adalah mengapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah inkonsistensi terhadap sikapnya sendiri tatkala mengganti Ismail dengan seekor domba. Mengapa bukan sekalian Ismail saja yang terbunuh, mengingat secara terang-terangan yang disembelih adalah dirinya. Isyarat-isyarat ini terus menjadi pemantik berpikir bagi Nabi Ibrahim, mengingat di benak batin ketauhidannya yang begitu dalam. Sungguh tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu yang zalim. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyelipkan pesan di balik perintah-perintahnya. Ada apakah sebenarnya maksud di balik semua ini? Para jamaah yang berbahagia, Profesor Dr. Quraish Shihab dalam penjabarannya di Tafsir Al-Misbah menjelaskan ada dua pesan yang bisa ditarik menjadi renungan dalam fenomena ini. Pertama,
bahwa bagi Allah sebenarnya tidak ada satupun perkara yang mahal jika urusannya dengan persembahan pengabdian, sekalipun bahkan seandainya itu adalah nyawa manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha segalanya. Jika perintah sudah dikeluarkan, maka ketaatan kita terhadap perintah itulah yang akan menjadi pertanggungjawaban. Jika sudah Allah yang minta, maka tidak ada pilihan lain selain memang kita harus menyerahkannya. Sayangnya, kasus-kasus tradisi sesajen bentuk manusia yang ada di berbagai negara tadi bukanlah datang dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak konsisten dengan perintah awalnya kepada Ibrahim lantaran mengganti Ismail dengan seekor domba. Ada makna lain di balik sikap Allah yang demikian tentunya. Adalah sebuah bisikan kepada seluruh masyarakat jahiliyah pada waktu itu, yang bisa juga sebagai teguran bagi kita semua hari ini, bahwa betapa jangan sampai pernah ada manusia yang mengorbankan sesamanya. Bagaimanapun, manusia harus bisa saling menjaga antara satu dengan yang lainnya, harus saling membantu sekelilingnya. Jangan sampai pernah ada manusia satu dengan yang lainnya saling beradu domba. Harus bersatu padu, mengabdi, menciptakan kerukunan untuk menyembah kepadanya. Karena perjalanan mendaki menuju Allah tidak mungkin bisa ditempuh seorang manusia tanpa ia menapaki jalan kemanusiaan di dalamnya. Inilah mengapa tubuh Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba. Tidak lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mencintai manusia. Maka di antara sekian banyak pesan Idul Adha adalah Allah memerintahkan kepada kita semua agar bisa merayakan nikmat menjadi seorang manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu kisah menarik. Zahir bin Haram al-Ashja'i namanya. Adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari sebuah dusun kecil jauh dari kota Madinah. Suatu hari dia datang ke kota dengan maksud sowan kepada Kanjeng Nabi sebagaimana yang biasa dilakukannya selama ini. Hanya saja kali ini sebelum bertemu dengan Nabi, pemuda bernama Zahir ini mampir ke pasar. Seketika itu ada di pasar, tiba-tiba dia dipeluk dan didekap oleh seseorang dari belakang dengan dekapan yang sangat kuat dan erat. Tentu saja Zahir terkaget-kaget kala itu. Dia bingung, kemudian berteriak sangat kencang sekali, "Siapa ini? Lepaskan aku!" Sambil terus berusaha melepaskan diri dari dekapan orang itu. Tapi orang yang mendekapnya tersebut tidak mau melepaskannya. Malah kemudian berkata dengan suara yang agak keras di depan umum, "Ayo, siapa kira-kira yang mau membeli budakku satu ini?" Mendengar suara itu, Zahir seketika sadar. Kebingungannya justru berbalik menjadi senyum. Sepertinya dia kenal siapakah gerangan sesungguhnya yang telah mengejutkannya dengan memeluknya dari belakang tersebut. Ia pun tidak lagi berusaha melepaskan diri seperti yang dilakukannya tadi. Justru dia malah merangkul sambil menciumi tangannya dengan penuh ta'zim. Kemudian berkata dengan riang bahagia, "Lihatlah wahai Tuan, ternyata aku adalah budak yang tidak laku dijual kepada siapapun dengan harga yang murah sekalipun."
tidak zahir. Dalam pandangan Allah, justru hargamu sangat tinggi sekali. Jawab lelaki yang mendekapnya dan yang seolah menawar-nawarkan dirinya tadi seperti budak, yang tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Dari kisah pendek tadi, sulit rasanya kita membayangkan ada seorang pemimpin umat, pemimpin agama, pemimpin daerah, bahkan pemimpin negara yang dengan begitu lepas dan ringannya mau bercanda di tengah pasar dengan salah seorang rakyat kecilnya. Rakyat biasa yang jembel jelata, yang bukan siapa-siapa dan bukan dalam rangka apa-apa. Tapi inilah cermin yang pernah ditunjukkan oleh tauladan perilaku kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah tersebut, kita tentu bisa turut merasakan betapa bahagianya Zahir bin Haram tadi, seorang rakyat jelata tadi, mendapat perlakuan begitu istimewa dari seorang pemimpin agungnya. Selanjutnya, silahkan bisa dibayangkan seberapa besar rasa cinta Zahir kepada sang Nabi Agung ini sebagai buah timbal baliknya. Taruh misalnya kita adalah seorang santri, kemudian mendapat perlakuan yang begitu akrab dari kiai kita, atau kita hari ini yang sebagai rakyat biasa ini kemudian diperlakukan dengan sedemikian hangatnya oleh tidak usah terlalu jauh presiden atau gubernur, oleh bupati saja misalkan, maka yang terjadi adalah hati kita pasti akan menjadi berbunga-bunga bahagia, dan yang pasti lagi kita akan semakin mencintai pemimpin kita itu. Atau sekarang mari coba balik pengandaiannya. Maksudnya adalah seandainya kitalah yang kiai, kitalah yang menjadi pemimpin, kitalah yang menjadi seorang bupati atau public figure, maka akan sampai hatikah kita bercanda dengan begitu rileksnya dengan santri atau bawahan-bawahan kita, seperti yang telah diteladankan oleh baginda Nabi tadi. Perilaku yang demikian memang terkesan sangat sederhana dan biasa-biasa saja. Namun sejatinya yang nyata di depan mata, hal ini sangat sulit dipraktekkan oleh kita semua. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Kecenderungan manusia adalah egois dengan dirinya sendiri. Terlampau sering terlena dengan prestasi-prestasi kecil yang dimiliki, hingga tidak jarang lupa bahwa bagaimana harus menjadi manusia yang manusiawi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sungguh sikap yang berat, mementingkan hak dan kebutuhan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita sendiri pun sebenarnya punya kebutuhan pribadi. Idul Adha bukanlah sebatas ritual pergi ke masjid, berhari raya, dan kemudian berebut daging kurban untuk disimpan di rumah sebagai persediaan makanan hari-hari berikutnya. Idul Adha juga bukan ajang kontestasi pembuktian kepada masyarakat sekitar untuk saling beradu siapa di antara kita yang paling kaya. Karena jika hal ini dipupuk tanamkan sedemikian lestari, maka semakin pula Idul Adha akan jauh dari maksud disyariatkannya. Hari ini sudah terlalu banyak orang-orang kaya yang dermawannya sebatas hanya ditujukan untuk mencari belas pujian. Sedemikian sudah terlalu banyak orang-orang miskin yang memanfaatkan kesusahannya hanya sebatas untuk mendapatkan belas kasihan. Ketika dua potret kehidupan ini tidak didasari lagi dengan kesadaran dan kepedulian, maka artinya agama belum bisa sampai masuk dalam relung kepribadian sebagaimana yang Islam harapkan.
Mudah-mudahan Idul Adha ini adalah momentum hari di mana kita semua dikehendaki mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya bisa menjadi manusia yang benar-benar mampu memanusiakan manusia yang lainnya. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa zajar wa'lamu anna yawmakum hadha yawma 'idil adha yawmun 'adimun syara'a fihi an-nahr biqaulihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar wa anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli man minhu syaqqatil asrar wa falaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مومقة وحياد الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوت صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.